Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Nurdiansyah. Saya Yuda Pramudia. Saya Hilda Aski Ananda. Saya Tiara Khairunisa. Saya Abdullah Sultan. Saya Laili Nurfadia. Saya Eka Tri Rahmatia. Batik tulis ialah dari hasil proses produksi batik dengan teknis pengerjaan motifnya ditulis langsung dengan manual oleh pembatik. Untuk menulisnya dapat memakai canting yang dibuat dari tembaga yang diperlengkapi gagang dari bambu. 1. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan yang khas digunakan untuk membuat batik tulis. 2. Wajan dan kompor berfungsi untuk mencairkan lilin. 3. Gawangan atau tiang penyangga yang terbuat dari bambu atau kayu. Gawangan berfungsi untuk menyadarkan kain yang akan dibuat batik. 5. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Kain yang biasa digunakan untuk bahan batik tentunya adalah kain yang mudah menyerap zat-zat pewarna batik. 6. Malam atau lilin batik berfungsi untuk menahan warna pada batik sehingga bisa memunculkan pola. Ada beberapa jenis malam yang bisa digunakan untuk membatik, diantaranya adalah malam kelowong, malam tembok, dan malam bironi. 7. Zat pewarna. Untuk pembuatan batik, terdapat dua jenis zat pewarna yang bisa dipilih, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna sintetis atau buatan. 1. Nyungging merupakan tahap pembuatan pola di atas kertas. 2. Njaplak, proses pemindahan pola dari kertas ke kain. 3. Ngelowong, tahap melekatkan lilin dengan menyesuaikannya pada pola yang telah dibuat. 4. Ngiseni, proses memberikan ornamen-ornamen seperti gambar bunga, tumbuhan, atau hewan. 5. Nyolet, merupakan proses mewarnai dengan kuas. 6. Mopok, menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin. 7. Nembok, tahap untuk menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. 8. Ngelir, proses pewarnaan kain dengan merendamnya pada pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. 9. Ngelorot, perendaman kain ke dalam air mendidih untuk meluruhkan malam. 10. Ngerentesi, proses memberikan titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum tipis. 11. Nyumri, penutupan bagian tertentu dengan malam. Batik Banjar merupakan batik yang tergolong baru di Jawa Barat. Motif batik Banjar terinspirasi dari budaya lokal kota Banjar, yaitu motif bunga tarum dan motif ebek, yaitu kuda lumping. Dua motif ini merupakan hasil dari lomba cipta motif batik yang diadakan beberapa bulan sebelumnya. Batik ini terlahir bertepatan dengan ulang tahun kota Banjar ke-8 pada tahun 2011. Di pinggir sungai Citadui di Banjar banyak ditumbuhi oleh pohon tarum, di mana pohon tarum tersebut berbeda dengan pohon tarum yang terdapat di daerah lainnya. Jenis tanaman tarum di Banjar umumnya tumbuh dengan cara merambat dan bagian bunganya berukuran kecil. Tarum merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan warna biru alami. Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai tom. Pemakaian zat pewarna pakaian ini biasanya digunakan di dalam pembuatan batik ataupun tenun ikat tradisional. Di masa lampau, tarum ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda. Banyak lokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diberi nama berdasarkan nama tumbuhan satu ini, seperti Citarum, Kota Banjar Pataruman, Kerajaan Tarumah, dan Tarumajaya. Dikenal sebagai kota yang memiliki dua bahasa yaitu Jawa dan Sunda, kota Banjar kini telah memiliki motif batik sendiri dan dinamai sebagai batik Banjar. Motif batik Banjar merupakan perpaduan dua budaya lokal yakni motif bunga tarum dan motif ebek atau lebih lumrah disebut kuda lumping. Yang pertama yaitu sebagai busana atau pakaian. Contohnya seperti daster, kemeja, sarung, selendang, dan kerudung. Yang kedua yaitu sebagai benang kerajinan.
Contohnya yaitu seperti kaplak meja, spray, hiasan dinding, dan kas. Yang ketiga yaitu untuk melestarikan peninggalan nenek moyang dan juga kesenian budaya bangsa.